Oke ya, kita santai aja ini karena apa namanya nggak perlu banyak aturan dan banyak mikir kayak SAP. Kita gores-goreskan saja di sketch itu kita kita belajar bareng. Oke ya teman-teman, tadi kita buka, saya izin share screen. Mungkin nanti saya akan pindah-pindah ya antara PowerPoint dan antara SketchUp-nya. Ini ya yang akan kita desain. Bentangnya 25 meter, terus nanti jarak per girdernya 2 meteran, dimensinya girder itu ini tampak samping, saya tinggalkan ke lebih gede lagi nih. Jadi bawahnya 650, atasnya 550, tingginya 1600. Nah ini biasanya girder-girder standar ini teman-teman juga harus ngapalin nih. Kalau yang bentang 30-an itu sekitar 1600-an. Tapi nanti semakin tinggi, semakin panjang akan diikuti semakin tingginya balok girdernya. Oke, saya buka SketchUp-nya. Nah ini teman-teman, silahkan sambil diikuti. Jangan lupa di setting dulu. Untuk awalnya kan seperti ini tampilannya ya teman-teman ya. Nah nanti yang perlu diperhatikan ukuran nih, supaya memudahkan kita. Nah ukuran pakai yang ini ya, yang di kanan atas ini yang seperti info ini. Nah ini formatnya kita mau pakai apa nih? Misalkan kita pakai mili saja lah yang gampang. Kan tadi banyakan dimensinya mili. Terus precisionnya kita 0,0-nya 1 saja lah. Nah gini ya. Terus intervalnya misalkan snapping ya 1 mili saja dibikinnya. Itu kan gampang nanti dia gerak-geraknya. Terus unitnya ini 0,0 ya kan. Terus nanti misal ke ada snapping kita mau apa muter dan lain sebagainya, kan paling muternya ke sudut 90. Nah kita setting 15 per derajat aja nggak apa-apa ini, atau sesuai kebutuhan. Nanti kalau rotatingnya dikit ya kita pakai yang 5 derajat atau 1 derajat gitu ya. Nah ini teman-teman untuk ngeset unit length-nya atau satuannya. Kalau di SAP kan sama, kita mau pertama kali memodelkan itu adalah set satuan ya. Nah di sini juga sama, kita ngeset satuan supaya tidak salah. Oke, satuan sudah. Nah kita tinggal gambarkan nih teman-teman. Nah ingat ya, ini adalah 3 dimensi. Jadi sumbu merah adalah X, sumbu hijau adalah Y, sumbu ke atas adalah biru Z. Oke ya, sama kayak SAP ya, nggak perlu saya ulang. Jadi kalau saya ke sana itu berarti saya ngadep sumbunya adalah X, Z ya, Z. Kita ngadepnya ke sana, saya ulang, itu ngadepnya XZ. Kalau kita putar ke sana, berarti ini nanti YZ. Nah, kalau kita dari persis sama kayak SAP, atas sini namanya XY gitu ya. Jadi nanti jangan, orientasinya jangan bingung. Oke, nah yang harus kita lakukan kalau kita nanti kita gambar girdernya dulu, itu karena bentuknya tadi yang tidak beraturan ya, kita nggak bisa pakai rektangular. Atau bisa juga pakai rektangular untuk gambar dasarnya gitu ya. Nah, tapi kita akan gambar saja pakai pen yang ini, yang untuk line ini ya. Oke, kita lihat, saya lupa tadi. Berapa bawahnya? 650 ya. Terus naiknya nanti 225, naik lagi 100. Oke, jadi ini kita klik paling gampang ya di sisi sini paling asalnya gitu ya. Kita klik kiri di 0,0, kita tarik ke kanan nih 650 tadi ya. 650 kita ketik aja 650, enter. Nah, dia sudah jadi nih. Terus naik. Nah, naik ini kita harus ikuti nih kalau garisnya biru, eh, sumbu Z-nya ya, kita juga harus tegak lurus nih biru. Kalau kita miring gini berarti nanti nggak tahu nih arahnya kemana karena ini 3 dimensi. Kalau ke sana hijau itu berarti ini sejajarnya sama garis warna hijau gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan kita mau gambar ke sana disejajarkan sama garis hijau ini berarti nanti itu adalah warnanya mengikuti sejajar sana. Nah, karena kita mau naik, ini kita on blue axis ya atau Z tadi ya. Nah ini naik 225 kalau nggak salah ya, 225. Oke, kita enter. Tapi tadi ada takian teman-teman, kita lihat. Takiannya berapa? Takiannya 100 ya. Terus nanti di sini dia berapa ini masuknya. Nah nanti kita
tarik dari garis atas ini. Kalau nggak bisa lewat bawah, nanti kita tarik dulu garis bantuan ke atas, baru kita turunkan ke bawah. Karena di atas ini kan 550 nih. Kalau 550 selisihnya sama 650 kan 100. Berarti ini sekitar masuknya tambahi saja di sini separuhnya 150 ya. Sekitar 235 lah ini. Oke ya, coba kita gambarkan 100 naiknya, tapi ke kirinya nanti 235. Nah ini caranya gini, ini 100 kita naikkan dulu. Kita cari ya sumbu ininya ya, jangan sampai salah. Ini kalau paling nggak bisa ya kita arahkan ke sana saja supaya lebih mudah. Oke ya teman-teman, kita teruskan. Kita gambarkan garis. Nah ini tadi berapa? Ini harusnya di print ini 225. 225. Terus naiknya tadi 100 ya teman-teman ya. Ini saya malah nyari sumbu Z-nya nggak ketemu nih. Itu nggak lurus nih jangan-jangan yang pertama. Ini kita ulang ya. Kalau teman-teman udah ketemu malah enak. Nah ini kan 225. Kita naikkan, nah ini kan biru nih. Berapa tadi? 100. Tapi kita ke arah sini, nah ini kan sumbunya merah nih. Tadi 235. Gitu ya. Nah ini nanti kita teruskan ke sini. Nah ini kita sudah dapat nih teman-teman untuk garis pertamanya. Ya, kita lihat yang di atasnya. Dia naik berapa? 1075. Ya, ini dari sini kita naikkan 1075. Garis biru ya. 1075. Oke. Nah ini kalau misal ganggu yang objek ini kita delete saja. Ini kan dia sebenarnya untuk bantuan saja. Oke. Sudah naik nih. Nah ini kalau memang nggak perlu kita delete saja ini yang tadi bantuannya. Oke. Terus kita lanjutkan. Di atasnya nanti kita punya 75 tambah 125 itu berarti 200 ya. 200 ke kanannya 185. Oke, kita gambarkan. Ini ke atasnya 200. Terus ke kanannya 185. Nah ini tinggal kita temukan yang tadi. Kira-kira kan di sini nih. Nah, ini untuk bantuan dulu. Oke, kita lihat lagi propertisnya. Naiknya dia 125. Pak, sebentar Pak, ketinggalan. Oke, sampai mana? Tadi terakhir sampai ngapus perempuan loh Pak. Oh, ngapus ceweknya. Iya. Oke, saya ulang ya. Sebenarnya ini kan hanya kita aja pengen pakai garis bantuan seperti apa gitu ya. Eh, nggak masalah sih kalau nanti ketinggalan gitu misalnya. Tadi terakhir sampai sini ya. Nah ini kita lihat atasnya berapa naiknya. Ini kan naiknya 1075. Terus nanti kita bikin garis bantuan nih ke kanan 185 tapi naiknya 75 gitu kan. Ya, jadi ini naik ke sini 1075, ke kanan 185, ke atas 75. Oke, ini kita bikin garis 1075 ke atas. Oke ya, terus tadi kemana? Ke kanan, berapa? Ke kanan itu 185, tapi naiknya nanti 75. Nah, ke kanan itu 185, tapi naiknya nanti bantuannya 75. Ini tinggal hubungkan. Jadi, ya, yang ini bisa dihapus, misalkan ganggu gitu ya, teman-teman. Oke, ini udah sampai sini. Terus kita naik lagi 125, baru ke kiri 550 gitu ya. Oke, ini
Ini 125, ininya 550. Ini tinggal ngikutin sebenarnya kalau sudah sampai sini sudah ada apa namanya garis bantuannya kan, tinggal kita istilahnya mau ikuti seperti apa. Sebenarnya di mirror bisa, eh, terserah teman-teman mau pakai apa yang enak, bisa pakai ini bantuan yang manual gitu ya, bisa. Ini tinggal dihubungkan. Atau mau pakai mirror juga bisa. Ini kita pakai manual aja dulu. Karena sudah ketemu, kalau sudah ketemu ini tinggal kita tarik-tarik saja garisnya, kita samakan sebelah kiri kanannya. Kan tadi ada garis bantuan itu ya. Nah ini tinggal kita eh, bisa tarik garis. Ini ya, kan bantuan dia sampai mana. Kalau nggak bisa, kita bisa pakai garis bantuan gitu ya teman-teman. Misalkan apa kesulitan gitu ya. Nggak apa-apa, nanti garis bantuan bisa dihapus kok. Nggak harus istilahnya dipakai, nggak. Nanti tinggal kita misalkan nggak kepake gitu ya. Nanti tinggal dihapus, tidak masalah. Nah kayak gini ya. Misalkan tadi kita pakai bantuan, garis. Yang penting bisa bentuk objek. Nah ini misal garisnya mau dihapus juga nggak masalah ini. Nih misalkan ini ya. Nah, udah selesai nih profilnya, baru 2 dimensi. Oke, saya lanjutkan. Ini kalau mau jadikan 3 dimensi seperti apa? Nah, ini caranya gini teman-teman. Ini tinggal diklik, gitu ya, di luasannya ini. Kemudian di sini kita punya tombol yang pull out tadi. Nah, ini yang lambangnya ada panah ini ya, push pull ini ya. Nah, kita pilih yang karena strike, kita pilih yang paling atas ini, yang untuk garis lurus. Kita klik nih. Kita klik di kiri di posisi luasannya, kemudian kita tarik saja ke arah sana nih. Tuh, sudah bentuk kan? Bisa seperti itu atau diketikkan. Misalkan tadi 25.000 diketik ya. Mili karena ini mili. Terus di enter. Nah, ini udah jadi satu girder nih, teman-teman. Ya. Nah, perkara di girdernya sini penebalan, nah nanti teman-teman bisa explore lebih jauh lagi. Nanti ditambahkan elemen supaya dia menjadi komponen yang seperti di gambar tadi ya, yang aktual gitu ya. Misalkan mau bikin seperti yang ini ada section 1, section 2 gitu kan. Di tepinya lain dengan di tengahnya. Nah, nanti dieksplor sendiri bisa ditambahkan apa? Digambarkan saja di sini juga bisa, terus nanti ditarik gitu ya. Misalkan ini. Ini digambarkan saja di sini. Nanti kan dia terjadi luasan. Nanti kita tinggal tarik. Tariknya ini berapa panjang? Kita lihat di PowerPoint-nya. Nah, ini misalkan dia panjangnya adalah 1.200 gitu ya. Nah, ini tinggal kita tarik saja sih ini. Sama prosesnya kayak tadi, pakai yang ini ke arah sana 1.200. Nah, ini kan. Nah, tinggal kalau sini tadi mau dimiringkan juga bisa, teman-teman buat miring. Itu ya, nggak masalah. Itu ya, teman-teman ya. Kalau mau didetailkan. Ini apa miringnya tadi ya. Oh, ini ada takian nih, sorry. Berarti garisnya lurus harusnya. Sorry, sorry. Ini ya, kita delete nih misalkan. Delete juga seperti biasa, di delete gitu ya teman-teman ya. Nih, ini bisa garisnya ini di delete. Oke ya. Nah, ini misalkan tadi mau gambar, ditarik garis lurus gitu ya. Nah, ini juga, sorry tadi gambarnya agak aneh. Nah, ini kan harusnya lurus nih. Kalau lurus ketemunya di mana? Ini kan ada garis biru. Klik aja di sini. Oke ya. Terus ini kita delete saja yang lama. Nah, ini teman-teman. Si ininya, ini pakai pen kalau susah gesernya ya. Ini geser. Nah, ini kalau misalkan ini tadi tinggal ditarik pakai pull out tadi, push pull tadi. Nah, ini 1.200 sudah jadi nih.
Oke, ini udah jadi ya. Nah, ini kalau misal mau lebih detail nanti bisa boleh lah sama teman-teman didesain ulang lagi gitu. Ya. Nah, ini di delete bisa garisnya. Oke ya. Ini seperti ini kalau mau memang didetailkan lebih jauh lagi. Sama caranya di sebelah kanan ini juga, kiri ini seperti ini. Nah, nanti tinggal ditarik, main tarik ini. Main ini terus ditarik ke sana 1200 misal. Karena memang ada penebalan di sisi luarnya. Oke, nah gini ya teman-teman ya. Mau dibikin miring sininya juga bisa. Tinggal kita kasih dia miringnya berapa, kita kasih miring. Tapi nggak usah lah. Nanti terlalu detail. Oke ya. Nih misal di sisi sininya. Sambil teman-teman ngerjain di sana. Nah ini juga bisa. Oke, yang sini sama ya. Oke, kita tinggal tarik nih 1200. Oke, yang sini juga sama. Kita tarik 1200. Nah, ini misalkan di delete yang sisi sini kan karena satu kesatuan nih. Nah, ini bisa teman-teman. Nah, ini ya. Ini kan garis bantuan jadinya kalau di tempat kita sekarang. Secara tampak kan nggak ada nih garis-garis ini. Oke, ini ya. Kalau mau lebih detail lagi silahkan, tapi cukuplah untuk visualisasi seperti ini sudah cukup bagus. Oke, yuk jangan lupa di save ya, nanti daripada kita ini, kita save, biasanya nge-save-nya bisa di Google Drive-nya, ya, atau di apa namanya, di komputer kita, misalkan ini girder, iGirder. Nah ini ya, masuk ke ini, nama modelnya iGirder 25 meter, pasif. Oke, ini sudah nge-save. Nah, lanjutnya teman-teman kita warnai nih, misalkan kita mau realistis kalau ini pakai beton gitu ya. Caranya gimana? Nah, ini pakai yang bucket paint ini ya. Bucket paint kita pilih mau ini kan warna. Atau misalkan pakai material gitu juga boleh. Nih, material klik yang kanan ini ya. Ada 3D printing, aspal konkrit, karpet, warna, metal, stone, dan lain sebagainya. Ini coba kita pilih konkret nih pilihannya apa. Nah, konkretnya ada yang gelap, ada yang bertekstur kayak jalan raya, ada yang eh, halus. Nah, ini kita pilih saja. Misalkan konkret yang kira-kira mendekati di lapangan, mau yang putih juga boleh gitu ya. Ini tinggal kita mainkan di sini. Nih, ini dia sudah kayak kita ngecat tapi cepat gitu ya, karena sudah per segmen-segmennya atau per luasannya. Nah, ini teman-teman. Ini bawahnya, kiri kanan, dia atasnya. Nih, ini jangan sampai ada yang ketinggal. Nah, oke. Ini kayaknya udah semua nih. Kemudian nggak ada yang ketinggal. Ya, ini kayak mewarnai apa namanya? Aplikasi itu ya yang di handphone itu kan ada warnai, tapi kita ngeklik satu luasan dia sudah semuanya terwarnai. Oke, ini udah selesai nih pewarnaan nih teman-teman. Ini ya, saya ada yang kelewatan nih sambil dicek. Mungkin kok warnanya agak lain. Ini sisi sini ternyata punya saya belum. Biar bagus.
Nah, ini ya teman-teman. Sambil nyantai, dengerin musik gitu kan. Sambil desain-desain kayak gini. Sambil melepas stres lah kalau saya. Nggak tahu kalau malah tambah stres ya. Harusnya enggak sih nyeket-nyeket kayak gini. Main-main aja nih. Kayak main game. Nah ini sambil ada yang painting. Ini apa namanya? Kalau bisa, ini kita buat dia sebagai komponen atau kita grouping. Nanti supaya kalau ketemu sama plat, kita delete platnya salah, dia nggak ikut terdelete gitu ya. Jadi kalau bisa ini kita grouping saja nih. Nih, kita klik gitu ya. Nih, terus kita select ya. Kita tarik drag gitu, kita select. Klik kanan, make komponen. Nah, misalkan mau dituliskan dia komponennya apa. Misalkan girder ya. Deskripsinya apa? Bintang 25 gitu. Terah lah ini. Kita klik OK. Nah, ini udah jadi satu komponen nih. Kalau kita mau ngedit, kita harus ngeklik ke dalamnya dulu. Ini ya teman-teman. Kita klik ini, dia sudah satu komponen. Nah, kalau kita delete semua. Tapi kalau kita misal mau ngedit ganti warnanya. Ini misalkan warnanya, wah saya mau improve Pak, pakai di situ warna yang lain misalkan ya. Nah ini harus dikliknya tadi masuk dulu, gitu ya. Kalau di luar nggak bisa, gitu ya. Nah ini saya kembalikan lagi. Jadi harus diklik 2 kali, baru istilahnya bisa kita edit karena ini sudah jadi komponen. Ini fungsinya apa? Fungsinya nanti kalau teman-teman ini sudah banyak dengan objek lain, terus kita ngedit yang objek numpuk di atasnya misalkan, nanti ini nggak kedelete. Kalau nggak kita bikin komponen nanti kedelete teman-teman. Misalkan di platnya ada yang mau kita delete, ininya ikut ke delete nih atasnya nih, luasannya nih. Oke ya, kita lanjutkan ya. Ini tinggal di copy nih teman-teman. Nah, tadi jaraknya berapa? Kita lihat ya, jarak antar girdernya 2 meter nih, jarak antar girdernya 2,2 meter as ke as. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat. Kita pakai garis bantuan dulu untuk memudahkan. Ini kita ukur dari midpoint, ini kan ada midpoint nih. Kita klik, kita taruhkan sesuai aksis merah ini 2200. Nah ini ya, kita sudah dapat nih. Kita escape. Nah ini coba nanti ini kita pindahkan ke sini teman-teman. Kita copy. Caranya gimana? Klik saja di sini, terus kita Ctrl C, kita Ctrl V. Nah ini kan kita ada nih. Sembarang dulu nggak masalah kalau misalkan belum tahu titiknya ya, karena ini titiknya tadi kan di sini. Harusnya tadi kalau 2200 ini harus ke asnya lagi ya. Nah, ini sembarang kita taruh dulu nggak masalah, misalkan di titik ini gitu ya. Nah baru kita move nih, ini kan masih move apa lambangnya di midpointnya kita temukan ke midpointnya. Oke, kita escape. Nah ini sudah pindah teman-teman. Ini ya, dia sudah pindah. Kalau kita butuh berapa lagi tadi? Kopi lagi ya, karena butuh 6. Ngopinya 2 sekaligus bisa. Kita pakai bantuan garis juga boleh. Misalkan kita pakai bantuan ya. Kita dari sini aja biar nanti bisa di copy paste langsung. Dari tepi ke tepi tadi, 2200. Oke, misalkan di titik ini kan. Terus kita coba. Nah ini ya, kita copy aja nih teman-teman. Kita select dulu, tuh kan? Kita Ctrl C, Ctrl V. Nah ini kita letakkan di yang garis bantuan tadi. Klik. Oke, ya kan? Nah, kita mau copy lagi sekali. Ya teman-teman. Pakai garis bantuan lagi boleh, biar posisinya presisi gitu ya.
tadi dari tepi ke tepi ya. Sini ke tepi sini 2.200. Oke. Nah, kita klik aja yang dua ini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kita tinggal letakkan nih teman-teman di ujungnya. Nah, enak kan? Coba bangun jembatan secepat kita sketch up ini. Wah, selesai nih proyek di Indonesia semuanya. Oke ya. Nah, ini teman-teman, udah jadi girdernya. Kalau mau ngukur dimensinya benar apa salah? Nah, ini kita ada penggaris nih di sini nih. Nah, kalau ini hanya ngukur, kalau ini untuk memberikan dimensi. Nah, dari midpoint ke midpoint gitu ya. Nih, 2.200 gitu ya. Ini kita bisa pakai, kalau cuma ngukur, kita lihat cuma ngukur ya berarti cuma, oh saya pengen tahu nih atasnya berapa sih? 1.600. Oh ya, sudah benar. Kalau ini hanya meteran saja tapi tidak menandai. Nah, kalau yang kita klik yang sini, terus ada dimension ini ya. Nah, ini bisa untuk kita mendimensikan. Sorry, kita klik yang penggaris tadi. Terus ini, nah ini bisa untuk mendimensikan. Nah, ini teman-teman. Bisa ke arah sini, atau mau dimensinya ke bawah, gini ya, bisa. Nih, ini sudah benar, berarti kita per 2.200 ya. Silakan ke arah kanannya mungkin akan sama terus. Karena tadi kita copy ya. Oke, sampai sini ada yang belum jelas. Kita habis ini modelin platnya. Ini udah jadi girdernya ya. Ini mungkin saya kelewatan nih ngecatnya. Semuanya akan sama kalau kelewatan, jadi hati-hati ya. Ngecatnya tadi kalau bisa teliti ini karena saya kelewatan satu nanti akan kelewatan semua. Nggak masalah. Oke, oke, kita lanjutkan lantainya. Nah ini lantainya kayaknya berapa ini? Hmm, precast deck plate nggak usah. Cash in situ 230 tambah 70 ya. Precast decknya 70, cash in place-nya 230 ya 30 cm lah. Oke, kita akan bikin 30, tapi nanti ada overhang atau cantilever nih. Ini nggak ketahuan berapa, tapi biasanya ini sekitar 1 meteran atau 85 cm. Ini kita buat 1 meter aja ini karena nggak ada keterangannya. Ya, ini kita buat garis saja kayak tadi gitu. Dari sini kita naikkan, misalkan tadi 30 ya, 300. Kita klik. Nah, ini kita taruh ke kanan, gitu kan, sampai ditemukan ke sini. Nah, ini kan ada garis bantuan dari dia. Klik. Ini klik. Kita bawa ke kiri, klik. Nah, ini udah jadi plat nih. Ya, teman-teman. Ini udah jadi plat. Tinggal kita tarik saja ke sana dulu. Ya. Kita klik nih di platnya. Kita bawa ke arah memanjangnya. Pakai push pull tadi. Nih, kita dorong. Tadi berapa? 25.000 ya. Oke. Nah, ini udah teman-teman. Sampai ujung nih pasti. Nah, presisi kan? Pas. Nah, tinggal ke arah lebarnya. Nah, ini kita nggak memikirkan kemiringan ya. Kemiringan dari platnya. Nanti kalau memang desain dibuat miring, silahkan. Oke. Ini caranya untuk menarik ini ke arah overhang tadi. Nah, di sub edge itu kan dia mengecil ya. Nah, ini mengecil, kalau mengecil kita bisa pakai bantuan sebenarnya. Caranya kita gambarkan aja dulu. Ini kita tarik pakai yang push pull ya. Sekitar semeter karena nggak ada keterangan. Kita taruh aja semeter. Oke, kanan sudah.
Kiri juga ditarik semeter. Ya, semeter 1000. Nah, oke. Kalau misal platnya mau dibikin tipis gitu ya tadi, ini kan tebalnya 30. Nah, kita pakai bantuan garis bisa nih. Dari atas ini, kita turunkan misalkan plat di ujung itu cuma 20 gitu ya, 200. Ya. Nah, ini kan ada titik bantuan, kita tarik aja garis ke sini. Kita potongkan. Yes. Ya. Nah, nanti yang sini juga sama. Kita tarik dari garis ini, kita potongkan ke arah kanan. Nah, kita ngikuti saja garisnya itu sesuai warna garis biru itu pasti lurus itu. Ini ya, ini hijau. Kebetulan akses sana kan hijau. Kita klik, nah udah. Kita teruskan ke arah sini gitu ya. Yang garis tadi kita teruskan ke arah sini. Udah. Nah, ini yang nggak kepake tinggal di delete sama teman-teman. Ini ya, nggak kepake, delete. Oke, ini nggak kepake, delete. Gitu kan? Nggak kepake sama teman-teman. Sorry, ini jadi ke delete semua. Ada satu step yang harus diperhatikan. Saya undo. Oke, teman-teman. Sebelum motong yang bawah ini kita baiknya sini kita kasih garis. Ya, ini triknya. Kalau ini kita delete kan hilang semua. Oke, caranya sebelum kita delete tadi, ada baiknya nih dikasih garis bantuan. Nih teman-teman, di sini dikasih titik garis bantuan sepanjang ini, titik ininya. Nah ini ya, sudah, kalau sudah baru di delete. Nah ini pasti nggak ke delete yang sisi sananya, sisi ujungnya. Nah ini tinggal di delete-delete nih. Ini banyak cara ya, jadi nggak harus seperti ini, tapi triknya kadang tiap orang itu lain-lain. Silahkan, setiap orang punya cara sendiri. Mungkin caranya saya dianggap tidak praktis, bisa dengan cara teman-teman sendiri. Ini kan nggak ke-delete di kanan. Oke, ini sama untuk sini karena apa? Pencerminan ya, mirip ya. Nah, ini misalkan di sini juga 200. Ini kan ditunjukkan sama dia nih, garis lurus merah nih. Berarti ini adalah posisi yang sama. Ya, kita klik. Sorry. Tadi sudah diklik di sini ya. Garis titik ini kita bawa ke sini. Nih. Oke. Nah, nanti tinggal sama nih yang sini kita bawa ke arah kanan sana. Nih teman-teman. Jadi tiap orang mungkin punya caranya sendiri-sendiri ya. Tidak masalah improve. Tidak harus seperti ini. Oke. Terus di sini ke arah sini. Tuh kan? Nah, nanti bawahnya ini sebelum di delete bisa pakai bantuan garis tadi. Nah, ini. Nah, ini kalau kita delete udah nggak ini lagi nih teman-teman. Nggak delete yang sisi sana. Nih. Hati-hati ya, delete-nya jangan sampai bidang yang kita pertahankan malah kita delete. Nah, ini udah jadi teman-teman. Nih, platnya. Ada baiknya ini kita buat komponen lagi. Caranya select aja semua. Sorry. Caranya kita select yang di posisi lantainya, gitu ya. Hati-hati ya, karena ini cukup banyak elemennya. Bisa di drag, tapi jangan sampai ke select yang tadi sudah ada. Karena kita mau ini sambil diklik, sambil kontrol ya. Dikontrol pakai tombol kontrol teman-teman untuk memilih yang belum kepilih gitu. Nih, bisa. Ini ya, sudah kepilih semua. Di prinsipnya lebih baik kita bikin masing-masing ini komponen. Ini sisi sini belum belum
terklik nih. Oke ya, ini sudah terselect semua, klik kanan, kita make komponen. Nah, ini namanya plat. Oke. Halnya deskripsinya terserah lah, 30 cm atau berapa. Kita klik OK. Nah, ini jadi dia sudah jadi satu komponen sendiri. Nanti kalau kita delete ini ya dia hilang semua gitu ya. Nah, ini ya. Oke, ada yang tertinggal atau gimana sampai sini?